Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Asyhadu alla ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, la nabiyya ba'dah. Ya alhamdulillah segala puji bagi Allah SWT. Pada pagi hari ini waktu UK, sorry, atau sore hari di waktu Indonesia, Allah masih memberikan kita kesempatan untuk berkumpul, bersilaturahim dalam keadaan sehat walafiat tanpa kekurangan apapun. Semoga selawat selalu tercurahkan kepada Nabi Muhammad SAW. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Baik Bapak Ibu yang dirahmati Allah, Alhamdulillah pada hari ini eh, pertemuan kedua Kibar Series bisa kita mulai. Pada kali ini seperti yang diinformasikan di grup, Kibar Series kedua ini kita mengangkat tema terkait Baitul Maqdis kemarin, sekarang dan esok. Alhamdulillah pekan lalu kita sudah membahas terkait pembebasan Masjidil Aqsa pertama, yaitu legasi Rasulullah SAW, Abu Bakar radhiyallahu an dan Umar bin Khattab radhiyallahu an yang disampaikan oleh Mas Ahmad Dawamul Muti. Insya Allah di pertemuan hari ini kita akan lanjutkan dengan materi pembebasan Masjidil Aqsa kedua yaitu Salahuddin Al-Ayyubi yang insya Allah akan disampaikan oleh Mas Faris Irfanuddin. Untuk keberkahan acara kita pada pagi atau sore hari ini, alangkah baiknya kita buka dengan lafaz basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Kemudian marilah kita bersama-sama untuk membaca surah Al-Fatihah. A'udzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Baik Bapak Ibu yang rahmati Allah, alhamdulillah eh, hari ini sudah hadir sekitar 50 peserta untuk mengikuti materi hari ini. Sebelum kita masuk langsung ke materi, sebentar saya cek dulu. Eh, Alhamdulillah, sedikit informasi Bapak Ibu yang dirahmati Allah. Dari hari Ahad kemarin, tanggal 5 November, pada malam hari waktu UK, Kibar telah melaksanakan silaturahim musyawarah anggota yang mengundang seluruh ketua pengajian atau komunitas Muslim kota-kota di UK dan dihadiri oleh sekitar 16 orang, 16 perwakilan dan sepakat mengamanahkan ketua Kibar yang baru untuk periode 2023-2024 itu kepada Bapak Muhammad Kamiluddin, berasal dari lokality Glasgow. Nah, mungkin dari Mas Kamil, apakah sudah hadir di sekarang? Mungkin bisa memberikan sedikit. Belum ada ya. Oke, siap. Oke, kalau nggak ada, mungkin nanti saja sambil kita memperkenalkan ketua Kibar yang baru. eh Ya, insya Allah tanpa kita menunggu lebih lama lagi, insya Allah untuk materi hari ini terkait pembahasan Masjid Al-Aqsa kedua, yaitu Salahuddin Al-Ayyubi yang insya Allah akan disampaikan oleh Mas Faris. Kepada Mas Faris, waktu dan tempat kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wala haula wala quwwata illa billah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah, terima kasih Mas Nofri atas kesempatannya, kemudian juga teman-teman di Kibar, baik pengurus maupun anggota dan juga peserta yang hadir di pagi hari ini maupun sore hari ini. Alhamdulillah, terima kasih atas kesediaan waktunya untuk mendengarkan sama-sama ilmu tentang Baitul Maqdis. Mudah-mudahan
Allah Subhanahu wa taala meridhoi kita di dalam majelis ini dan mudah-mudahan Allah jaga keikhlasan kita di dalam majelis kita pada pagi dan sore hari ini. Alhamdulillah. Berarti ini Mas Nofri hari ini kelasnya di transisi kepemimpinan ya, Mas Nofri ya. Oh, Di soalnya untuk masih belum masa ada peralihan ya. kesepakatan. Nanti Insya Allah dibicarakan mudah-mudahan belakang layar. nanti di belakang layar ya. Alhamdulillah. Serah terimanya. Nah, ini waktunya kan 45 menit Mas Nofri ya. Minta tolong nanti diingatkan kalau udah 30 menit saya juga ada apa bikin stopwatch ya. Kalau Ah, siap, siap. Salam. insya Allah nanti. Bismillahirrahmanirrahim. Hari ini insya Allah kita akan belajar kan tema besarnya adalah Baitul Maqdis sekarang hari ini eh, sekarang dan juga nanti gitu kan. Tapi sebelum ke materi saya izin sedikit mengapresiasi ya teman-teman di Kibar, Masya Allah bikin judul yang terlihat sederhana mungkin ya, pembebasan Masjidil Aqsa. Yang pertama, kemudian yang kedua, tapi kemudian perlu ditadaburi juga kalimat yang dipilih oleh Kibar ini, pembebasan Masjidil Aqsa. Ini sebuah pesan bagi bagi yang mendengar maupun nanti yang juga belajar lewat rekaman atau lain dan lain sebagainya. Ini pesan penting bahwa umat Islam itu yang ingin dibebaskan itu adalah masjidnya. Kalau kita renungkan apa yang ada di sekitar Ka'bah itu nggak ada apa-apa, itu nggak ada sumber daya alam, nggak ada. Kalau dari sisi materialistik sama sekali tidak menarik itu Mekah. Kemudian juga Baitul Maq atau Masjidil Aqsa itu juga tidak menarik karena berada di atas bukit, kemudian gersang, kering, dari sisi air juga nggak ada. Artinya kalau orang bertanya-tanya, umat Islam ngapain sih repot-repot bebasin Masjidil Aqsa, kemudian ada yang menganalisa, wah ini karena minyaknya nih, karena ingin menguasai dunia, karena ingin dan lain sebagainya. Yang diajarkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an maupun dalam sunnah oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, niat dari umat Islam membebaskan Masjidil Aqsa dan juga menyatukan dua kiblat ya, Ka'bah dan juga Masjidil Aqsa adalah karena bagian dari akidah dan juga tanpa ada niatan yang lain itu. Tapi kemudian karena memang di sekitar Ka'bah kemudian ada sumber daya, kemudian juga di sekitar Masjidil Aqsa juga ada sumber daya, itulah yang dilihat oleh orang yang mungkin belum belajar, belum mengenal Islam dengan baik, melihatnya itu. Tapi bagi seorang Muslim, bagi seorang yang berakidah Islam, melihat Ka'bah dan juga melihat Masjidil Aqsa adalah melihat bagian dari akidah yang harus dibebaskan dan harus dijaga, harus diusir dari penjajah. Dan itulah eh, pesan penting ya ketika diberi judul pembebasan Masjidil Aqsa, pesan penting buat yang mendengarkan ini eh, umat Islam itu inginnya adalah membebaskan Masjidil Aqsa gitu, membebaskan masjidnya gitu, ingin dibersihkan. Tapi jalan untuk menuju ke sana memang harus membersihkan kanan kiri gitu ya, penjajahan dan juga penindasan dan lain sebagainya. Alhamdulillah. Nah, itu sedikit kita saya izin share ini udah bisa bagikan layar Mas Nofri? Bisa ya, oh, alhamdulillah. Bisa, bisa, Mas. Alhamdulillah. Bismillah. Ini sebentar. Ini. Pembebasan Masjidil Aqsa yang kedua, Salahuddin Al-Ayyubi. Ini disclaimer karena waktunya 45 menit nanti di materi kali ini adalah fokus untuk memberikan gambaran umum. Kemarin kan Kak Ahmad alhamdulillah sudah memberikan detail ya, detail bagaimana proses yang memulai Mungkin eh, pembangunan Masjid Al-Aqsa dan kemudian ditutup oleh Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Dan kalau kita nanti perhatikan ada eh, mirip gitu prosesnya tuh. Dari ada Rasulullah SAW yang menggerakkan dari sisi keilmuan juga ke akidah. Kemudian nanti ada Abu Bakar dan juga ada Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Nanti kita di kebebasan Masjid Al-Aqsa yang kedua pun di masa Salahuddin Ayyubi kita akan melihat tiga era yang sama gitu. Rasulullah Bakar ada juga
nanti ditutup oleh Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Nanti di pembebasan Baitul Maqdis di masa Salahuddin pun demikian. Nanti ada tiga yang berperan itu, tiga era yang dibangun oleh para pembebas Masjidil Aqsa di masanya Salahuddin Al-Ayyubi. Nah, nanti sedikit garis besar saja. Jadi bersifat berarti timeline gitu ya, dari mulai kalau ngikutin timeline Rasulullah SAW berarti dari mulai Rasulullah SAW diangkat sebagai nabi kemudian sampai ditutup dengan pembebasan Masjidil Aqsa oleh Umar bin Khattab di tahun 16 Hijriah. Nah, itu dibagi ke tiga tuh Rasulullah SAW sampai kemudian wafat beliau SAW di tahun ke 11 Hijriah, kemudian Abu Bakar sampai tahun 12 ya, 12 atau 13, maaf, 13 Hijriah, kemudian Umar bin Khattab sampai pembahasan Masjidil Aqsa di tahun 16 Hijriah. Nah, ini pun nanti di pembahasan Salahuddin Ayyubi kurang lebih sama, mungkin meskipun dari sisi waktu berbeda, tapi dari sisi ruhiyahnya, kemudian step by stepnya, kemudian tahap-tahapnya itu mirip dan mudah-mudahan dengan kita belajar membaca masa lalu, sejarah masa lalu ya di masa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam kemudian di masa Salahuddin Ayyubi kita bisa membaca, bisa melihat dengan lebih dengan jernih gitu apa yang terjadi sekarang, penjajahan yang dilakukan oleh penjajah Zionis. Nanti kita bisa membaca apa yang mesti kita lakukan, apa yang harus dilakukan. Nah, ini pembebasan Masjidil Aqsa kedua. Tapi sebelum ke materi, kalau kemarin Kak Ahmad kan ini ya pakai foto Ka'bah kemudian ngajak kita untuk mentadaburi, merenungkan kalau melihat bangunan Ka'bah apa yang dirasakan. Nah, ini agak sedikit nah ini di sini ada yang bisa menebak ini bangunan apa, tapi jangan ini ya, pertanyaan berikutnya bukan untuk tidak direnungkan apakah ini bagian dari masjid yang ada di Mesir, bukan ya. Tapi ada yang bisa menebak ini di mana dan bangunan apa dan apa hubungannya dengan pembebasan Baitul Maqdis. Nah, Mas Nofri mungkin. Ya, piramid itu Mas. Hmm? Piramid yang lain ada ada hubungannya nggak dengan pembahasan Baitul Maqdis? Sepertinya ada, karena Nah, perbatasan ya, ada apa? karena perbatasan. Perbatasan. Enggak, yang lebih spesifik ada nggak hubungan piramida dengan pembahasan Baitul Maqdis? Hmm, piramidanya ya. Enggak harus piramidanya sih di area dekat sini. Atau yang lain mungkin ada yang bisa menebak-nebak apa hubungan Yusa bin Nun. Yusa bin Nun. Eh, ya waktu itu Bin Nun zaman kenapa? Nabi Musa, Zaman era Nabi Nabi Musa kenapa? Musa. Mm-mm. Itu pertama kali pembebasan di eh, Baitul Maqdis era Nabi Musa yaitu oleh Yusa bin Nun. Hubungannya dengan ini piramida. Di era masa Fir'aun Oh iya. juga waktu itu. Salahuddin pernah bertugas di Mesir, ya. Mesir, Nabi Musa, Bani Israel. Mm-mm. Iya. Alhamdulillah ya nyambung ya. Mesir kemudian langsung akal kita digerakkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala untuk langsung mikirin, oh Mesir berarti Nabi Musa, Bani Israel, pembahasan Baitul Maqdis di masa Yusha bin Nun. Kemudian tadi ada juga Salahuddin, pembahasan Baitul Maqdis. Eh, tapi semua tahu ya bangunan ini itu apa. Saya yakin 100% di sini kalau ditanya ini bangunan apa yang ngerti jawabannya pasti serem pakai ini piramida di Mesir. Tapi kalau bangunan yang ini, ada yang bisa nebak ini apa? Ada Benteng Salahuddin. yang lain? Yang nebak siapa? Nama siapa? Masya Allah. Benteng. Masya Allah. Ya bener ya, ini benteng yang digunakan oleh Salahuddin untuk memimpin pasukan Ya, pembebasan Benteng Baitul Maqdis. Pandeglang. Benteng mana? Di Jogja ya. Nah, tapi kalau kita bandingkan dengan ini dan kemudian ini tidak secepat langsung menangkap ya bahwa bangunan ini adalah benteng Salahuddin Ayyubi. Tapi kalau
Yang pertama, insya Allah semua akan langsung bisa menjawab, ini adalah piramida. Dan sementara ini mungkin masih menebak-nebak ini bangunan benteng cuma di mana gitu ya. Ini sekaligus pesan ya bahwa kita lebih hafal bangunan piramida ini ketimbang situs-situs sejarah Islam yang berhubungan dengan pembahasan Baitul Maqdis. Dan sedikit cerita ini ya bener ya jawabannya, ini adalah benteng Salahuddin Al-Ayyubi yang dibangun di Mesir di dekat Universitas Al-Azhar, berjarak kurang lebih tidak lebih dari 5 kilometer. Tapi eh, dulu di zaman Salahuddin Al-Ayyubi digunakan untuk memimpin pasukan pembebasan Baitul Maqdis. Hari-hari ini nih, sekitar mungkin tahun 2016-an, ini rutin diadakan setiap tahun, ada namanya acara drum band eh, sewilayah Timur Tengah gitu, diadakan di dalam benteng ini, di tempat yang digunakan oleh Salahuddin Al-Ayyubi untuk memimpin pasukan pembebasan Baitul Maqdis. Hari ini digunakan oleh pengurusnya untuk menyelenggarakan acara-acara yang tidak ada hubungannya dengan pembahasan Baitul Maqdis, bahkan kalau boleh dibilang sedikit menistakan ya. Dulu tempat mulia, maksudnya tempat untuk memimpin pasukan, kok sekarang malah digunakan untuk hal-hal yang dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala, acara-acara dan benteng ini. Nanti ada bagian dari perjalanan Salahuddin Al-Ayyubi membebaskan Baitul Maqdis yang berhubungan dengan Giza dan juga benteng ini. Materi hari ini insya Allah era pembebasan Baitul Maqdis dimulai dengan era perubahan oleh gerakan keilmuan Imam Al-Ghazali. Kemudian nanti juga era, dan kenapa kemudian bisa, dan kenapa yang dipilih adalah Imam Al-Ghazali bukan ulama yang lain, bukan ulama kan di generasi beliau banyak sekali ulama, bukan cuma Imam Al-Ghazali, tapi kenapa yang dipilih adalah Imam Ghazali, nanti kita sama-sama belajar. Kemudian era perlawanan yang dipimpin oleh Nuruddin Zangki. Nuruddin Zangki ini, era perlawanan ini maksudnya bukan hanya Nuruddin Zangki, tapi simbolnya adalah Nuruddin Zangki yang dimulai lebih dahulu oleh ayahnya Imaduddin Zangki, kemudian juga oleh kakek beliau Aksungkur, dan kemudian ditutup oleh era pembahasan Baitul Maqdis oleh Salahuddin Al-Ayyubi. Nah, sebagai gambaran, ini kita sedikit lompat ya dari tahun 16 Hijriah ke tahun 450 Hijriah, di mana pada waktu Imam Al-Ghazali lahir. Seperti apa kondisi umat Islam pada masa itu? Apakah, nah, umat Islam pada masa Salahuddin Al-Ayyubi atau di masanya Imam Al-Ghazali itu kan di bawah kepemimpinan Islam Daulah Abbasiyah. Daulah Abbasiyah yang menggantikan Daulah Umayyah. Daulah Abbasiyah ini yang awalnya di 200 tahun sebelum, atau bahkan 300-an tahun sebelum tahun ini, berarti sekitar tahun dari tahun sebelum 450 Hijriah, itu luas wilayahnya bisa dari India sampai Spanyol. Tapi di masanya Imam Ghazali, 200 tahun sebelumnya, jadi 200 tahun sebelum Imam Ghazali sampai sampai eranya Imam Ghazali, itu Daulah Abbasiyah, kepemimpinan Islam pusatnya ya, itu terpecah belah ya. Yang pertama ada Daulah Syiah Fatimiyah di Mesir, kemudian nanti ada Daulah Saljuk Sunni yang wilayahnya sekitar Iran, Irak ya, kemudian juga, dan yang ketiga terpecah satu bagiannya yang masuk di dalamnya adalah wilayah Baitul Maqdis, yaitu pesisir pantai Syam, dijajah oleh bangsa Frank, bangsa Eropa Barat ketika itu. Nah, ini gambaran singkat. Nanti untuk lebih detailnya mungkin bisa dicari itu ya, baik di Google maupun di buku-buku yang berhubungan dengan pembahasan Baitul Maqdis. Tapi kalau di garis besarnya,
Di tahun 450 Hijriah, umat Islam dalam keadaan lemah, kemudian tercerai-berai, kepemimpinan Islamnya juga ada kepemimpinan Islam di Daulah Abbasiyah, ada khalifahnya, tapi tidak berfungsi sebagaimana mestinya. Justru yang berfungsi, yang bergerak adalah sultan-sultan yang ada di bawahnya. Jadi dulu kalau diurutkan berarti ada khalifah di Daulah Abbasiyah, kemudian kalau sekarang mungkin kayak sistem kerajaan barangkali ya, ada rajanya. Rajanya itu adalah berarti Daulah Abbasiyah yang punya perdana menteri. Perdana menterinya itu bisa dibilang di zaman itu adalah sultan-sultan, kesultanan-kesultanan yang ada di bawah Daulah Abbasiyah. Ininya tidak terlibat langsung di dalam proses pemerintahan, tidak terlibat langsung dalam bergerak adalah kesultanan-kesultanan, diantaranya adalah Sultan Aksungkur atau dari Bani Salju, kakeknya Nuruddin Zangki. Jadi alurnya adalah Daulah Abbasiyah punya orang kepercayaan dari bangsa Turki yang kemudian dipercaya kapabilitasnya tinggi, kemudian di medan tempur juga bagus, diberilah wilayah yaitu di area wilayah Irak dan juga Iran, wilayah untuk Bani Saljuk. Nah, di bawahnya Sultan ada, nah berarti Abbasiyah, kemudian Sultan, nah di bawahnya baru ada Emirat-Emirat dan Sulh. Amirnya Nuruddin Zangki gitu. Jadi hubungannya seperti itu, ada tiga itu berarti ya. Yang pertama adalah dari Daulah Abbasiyah punya eh, kesultanan ya, kalau sekarang kalau kita analogikan Indonesia barangkali ada RI satunya itu adalah khalifahnya, kemudian punya gubernur ya di Jawa Tengah atau Jawa Barat atau di wilayah-wilayah yang lain, dan di bawahnya ada bupati-bupati. Nah, Salahuddin waktu itu posisinya adalah bupati bagi Nuruddin Zangki, gubernur wilayah Syam, kemudian yang terhubung langsung dengan Daulah Abbasiyah. Nah, itu gambaran era perpecahan di zaman itu, kemudian dan bagaimana sistem komunikasinya antara khalifah, sultan, dan juga amir yang ada di paling bawah, di garis, di front terdepan. Dan ini juga menjawab pertanyaan di zaman Salahuddin Ayyubi, apakah tidak ada daulah yang gede, yang Daulah Abbasiyah yang ikut terlibat dalam pembebasan Baitul Maqdis? Nah, karena memang di zaman itu 200 tahun terakhir itu sedang dalam keadaan lemah, sedang dalam keadaan tercerai-berai, banyak konflik internal, kemudian banyak yang terjadi di masa itu, di era itu, sampai lahirnya, sampai Syiah pun punya kuasa di Baitul Maqdis. Sempat Syiah yang memimpin Baitul Maqdis, bahkan hampir 100 tahun kali barangkali sempat memimpin Baitul Maqdis. Nah, itulah di era 200 tahun atau di masa Imam Al-Ghazali lahir, kondisi umat Islam seperti itu ya, cerai-berai. Daulah Abbasiyah yang dulu luas wilayah dari India sampai Spanyol tercerai-berai dari jadi kesultanan-kesultanan kecil, dan bahkan pasukan Frank dari Eropa Barat pun bisa sampai menjajah Baitul Maqdis. Lalu apa yang dilakukan oleh Imam Ghazali kita? Nah ini timelinenya ya untuk memudahkan mind mappingnya. Dari tahun 450 Hijriah kondisinya cerai-berai, kemudian bagaimana membenahi internalnya, bagaimana melakukan perubahan di masa itu. Karena kalau di masanya tahun 450 Hijriah itu umat Islam di zaman itu langsung gerak gitu ya, melawan pasukan salib, karena posisinya sedang cerai-berai, posisinya sedang bertikai satu sama lain, saling bunuh satu sama lain, dan bahkan auzubillah min dzalik, ada yang sampai bekerja sama dengan penjajah. Nah itu kalau langsung kita tarik ke era sekarang kok mirip-mirip ya. Ada yang negara-negara Arab yang kemudian bekerja sama ini di masa lalu di zaman Salahuddin Ayyubi. Banyak penguasa-penguasa Arab, bahkan salah satu dari keponakan Nuruddin Zangki pun sempat bekerja sama dengan penjajah Frank pada masa itu. Imam Ghazali lahir di kota Tus. Ini sekilas pandangnya tentang Imam Ghazali. Dari kita lihat
istimewa di mana Imam Al-Ghazali berperan penting di dalam proses pembahasan Baitul Maqdis. Nah, ini kita sedikit ulas sedikit ya. Imam Ghazali lahir di kota Tus, sekarang di daerah Iran, di tahun 450 Hijriah dari seorang ayah yang sangat sederhana hidupnya ya, seorang penjual uh, uh, peci sufi ya, seorang ayahnya Imam Ghazali yang dari sisi materi tidak uh, melimpah gitu ya, sederhana hidupnya sederhana bahkan bisa dibilang kekurangan. Tapi apa istimewanya Imam Al-Ghazali dan juga ayahnya, ayah Imam Al-Ghazali berazam tidak mau memberikan nafkah kepada keluarganya kecuali dari apa? Dari jerih payah keringatnya gitu. Jadi tidak memberikan kepada keluarganya kecuali yang dihasilkan dari keringatnya. Ya, itulah kenapa ayahnya Imam Al-Ghazali kemudian sehari-hari merajut ini ya, merajut kalau sekarang mungkin bahasanya anaknya peci gitu ya, orang lebih ya. Peci di zaman itu kan banyak ya ulama-ulama menggunakan, sampai sekarang pun menggunakan peci dan dijual langsung di pasar. Di tengah-tengah waktu jualan kemudian bukan bisnis sebenarnya, produksi itu ya, apa bikin peci, disempatkan untuk belajar kepada para ulama yang ada di kota Tus. Dan ayahnya Imam Ghazali ini adalah sangat eh, mungkin sederhana gitu ya, bukan bukan dari keturunan raja atau bukan dari bangsawan, tapi hanya seorang ayah yang ikhlas, kemudian ayah yang ingin anaknya menjadi anak yang soleh, anak-anaknya menjadi ulama, datanglah kepada para ulama, kemudian mendengarkan nasihat-nasihat dari para ulama, duduk di majelisnya para ulama. Satu waktu sering tuh Imam Ghazali nangis di ketika mendengar kajian para ulama, dan di saat itulah Imam Ghazali mengucap doa kepada Allah Subhanahu wa taala ingin anaknya menjadi para ulama dan ahli fikih. Nah, itulah Imam Ghazali adalah jawaban dari doa seorang ayah. Jadi kita hari ini yang mungkin saya yakin di sini adalah mungkin banyak ayah-ayah pejuang juga ya, bapak-bapak pejuang, ibu-ibu juga merawat anak-anak, mendidik anak-anaknya, yang nggak dilihat oleh sejarah, nggak dilihat oleh media, mungkin di sepertiga malamnya atau di sujudnya dengan penuh harap pada Allah Subhanahu Wa Taala mendoakan menjadi dikarunia anak yang menjadi bagian dari pembahasan Baitul Maqdis. Bukan tidak mungkin itu akan nanti 100 tahun lagi barangkali atau mungkin 1000 tahun lagi akan dicatat itu oleh sejarah. Sekarang mungkin nggak ada yang terlihat, mungkin yang di sini ada bapak-bapak atau ibu-ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala yang punya anak kemudian sedang mentarbiah mereka. Jangan berkecil hati nih, Imam Ghazali adalah jawaban dari doa ayah ikhlas ini. Dan kalau itu berarti kalau kita urut pembahasan Baitul Maqdis pun adalah jawaban dari doa kaum muslimin pada masa itu. Dan kita sekarang yang sedang berdoa untuk pembahasan Baitul Maqdis, jangan sekalipun ini kok nggak bebas-bebas ya, ini kita sudah berdoa tapi kok tidak bebas-bebas. Kita perlu istighfar ya, karena pasti dijawab Allah Subhanahu Wa Taala. Hanya kita tidak tahu kapan dan tidak tahu apakah kita masuk bagian dari orang yang membahaskan Baitul Maqdis itu. Nah, ini Imam Ghazali adalah jawaban dari doa seorang ayah yang ikhlas, dan lahirlah kemudian para ulama-ulama yang berperan langsung di dalam proses pembahasan Baitul Maqdis. Nah, ini ya, ini belajar kepada Imam Ar-Razakani, kemudian juga belajar kepada Abu Nasr Al-Ismaili, belajar kepada Imam Al-Haramain. Nah, ini sebenarnya ada ya videonya, nanti bisa dicari teman-teman kalau mau melihat langsung Imam Ghazali belajarnya kayak gimana sih, nanti bisa coba dicek di Google. Kayaknya sudah ada terjemahannya ya, series gitu ya, series Imam Ghazali, nanti bisa dicek, ada sekitar 30-an episode. Nah, itu nanti memperlihatkan bagaimana proses belajar di masa itu. Nah, ini belajar pada Imam Rozakani dan juga Imam Al-Haramain. Nah, ini Imam Al-Haramain ini penting untuk kita tekankan. Karena apa? Karena Imam Al-Haramain adalah uh, top of the topnya ulama pada masa itu. Jadi Imam Ghazali lahir kemudian mendatangi, berguru kepada yang puncaknya, kemudian melampaui beliau. Bahkan Imam Al-Haramain sendiri sampai bilang, kan di masa berguru kepada Imam Al-Haramain, Imam Ghazali sempat nulis buku Al-Manhul kalau tidak salah, buku usul fikih. Imam Al-Haramain bilang
kamu saya masih hidup tapi kenapa kamu sudah kubur saya gitu. Maksudnya adalah apa yang ada di bukunya Imam Ghazali itu sudah melampaui apa yang dikerjakan oleh Imam Al-Haramain, Imam Al-Juwaini. Nah, ini perannya kemudian usia beliau 34 tahun dia akan menjadi kepala Madrasah Nizamiyah. Kemudian beliau melakukan perjalanan di usia 38 tahun memulai perjalanan Atin ya selama kurang lebih 11 tahun. Perjalanan Atin itu apa? Ini ada yang berpendapat bahwa waktu Imam Ghazali, nah ini di saat usia 34 tahun itu beliau sudah mulai berdekatan dengan pemerintah. Kalau sekarang bahasanya ulama yang dekat dengan pemerintah. Tapi kemudian tidak lama dari itu, mungkin 4 tahun sesudah berdekatan dengan Daulah Saljuk pada masa itu ya. Dan Daulah Saljuk adalah daulah yang sangat perhatian ya terhadap ilmu, kemudian sangat bahkan Baitul Maqdis waktu dipimpin oleh Daulah Artuk ya masih bagian dari Daulah Saljuk. 20 selama 20 tahun adalah menurut Imam Ibnul Arabi adalah masa-masa yang paling indah di Baitul Maqdis, di mana ilmu hidup di sana. Inilah Imam Ghazali, kita bayangkan berada di pemerintahan yang sebenarnya tidak ada masalah di situ. Soleh, kemudian giroh kepada keislamannya juga kuat, kemudian ikut berperang dalam pembebasan Baitul Maqdis, melawan musuh-musuh Islam. Tapi selama 4 tahun kemudian Imam Ghazali di sana berhadapan langsung ya dengan pemikiran batiniyah yang pemikiran sesat Syiah batiniyah selama kurang lebih 4 tahunan ya 4 tahun Imam Ghazali sibuk berdebat kemudian menulis buku tentang ya melawan melawan batiniyah kemudian hidup di circle-nya pemerintah tapi kemudian di usia 38 tahun Imam Ghazali merasa nah ini Imam Ghazali curhat sendiri di dalam salah satu bukunya Al-Munqidh Minadh Dhalal beliau bilang selama proses mengajar di sini ya ngajar di Nizamiyah kemudian dekat dengan pemerintah beliau 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 jujur dan terus terang bilang saya tidak ikhlas ketika itu. Nah ini kejujuran dari para ulama kemudian keluarlah beliau dari zona nyaman itu ya dari lingkaran circle-nya pemerintah beliau katanya bilang saya tidak ikhlas, saya ingin syuhroh, ingin terkenal, kemudian ingin dan lain sebagainya yang keinginan duniawi. Nah ini Imam Ghazali memilih untuk keluar dari circle dari zona nyamannya keluar melakukan perjalanan aktif selama kurang lebih 11 tahun. Nah ini juga penting untuk kita belajar nanti ketika kita sudah usia berapa ya, usia 34 tahun atau usia berada di zona nyaman seperti yang dialami oleh Imam Ghazali, tidak banyak ulama yang dekat dengan pemerintah kemudian memilih untuk apa yang dipilih oleh Imam Ghazali keluar dari zona nyaman, eh, apa ya mendalami dirinya sendiri kemudian merefleksikan apa yang sudah atau bahasa sederhananya adalah memperbaiki keikhlasannya. Jadi selama usia 34 tahun sampai 38 tahun Imam Ghazali memilih untuk memperbaiki keikhlasannya karena Imam Ghazali jujur di waktu di circle-nya pemerintah tidak ikhlas, dan itulah dipilih oleh Imam Ghazali untuk meninggalkan semua itu, kenikmatan duniawi, kemudian jabatan, harta dan lain sebagainya ditinggalkan oleh Imam Ghazali karena lebih mementingkan keikhlasannya. Inilah kemudian mungkin salah satu kenapa Imam Ghazali itu Allah Subhanahu wa taala kekalkan ya. Sampai sekarang pun buku-buku beliau Ihya Ulumuddin dibaca di Syam, di Mesir dan di negeri-negeri Islam yang lain. Ada yang bilang ulama yang dibaca oleh umat Islam itu pertama Quran, hadis, hadis itu berarti Sahih Bukhari dan Sahih Muslim dan yang ketiga adalah Ihya Ulumuddin. Ini mungkin hasil dari jerih payah beliau untuk membenahi keikhlasan itu. Kelihatannya remeh gitu bagi sebagian orang nggak kelihatan gitu memperbaiki keikhlasan seorang ulama kemudian memperbaiki keikhlasan dirinya, tapi hari ini kita bisa membaca bagaimana dampaknya bagi perjalanan pembahasan Baitul Maqdis nanti murid-muridnya bagaimana kiprahnya. Nah, ini usia 38 tahun kemudian nanti beliau ini wafat di 505 Hijriah ya wafat. Nah ini kenapa Imam Ghazali penting di dalam proses pembahasan Baitul Maqdis? Nah ini kita, nah ini ya kota kelahiran beliau nih di daerah Tus di Iran. Yang beliau melakukan perjalanan ke Jurjan, kemudian ke Naisabur, kemudian ke Baghdad. Nah inilah kenapa
Imam Ghazali menjadi bagian penting dari proses pembahasan Baitul Maqdis. Kita bisa saksikan ya. Ini adalah yang kita mulai dari yang paling bawah dulu. Ini ada Ibnu Asakir, kemudian Hafiz As-Silafi. Ini adalah semua ulama di masanya Nuruddin Zanggi dan juga Salahuddin Al-Ayyubi yang terlibat langsung. Jadi ini ulama-ulama ini bukan hanya mengajar di kelas ya, tapi terlibat langsung di garis depan pembahasan Baitul Maqdis. Nah, ini kita nama-nama. Ini adalah penasehatnya kemudian. Nah, kalau bisa bahkan bisa disimpulkan orang yang berperan atau menjadi support sistemnya Nuruddin maupun Salahuddin Al-Ayyubi adalah murid-muridnya Imam Al-Ghazali. Berarti bisa disebutkan bahkan Salahuddin pun adalah murid dari Imam Al-Ghazali. Nuruddin pun murid dari Imam Al-Ghazali. Karena Salahuddin adalah murid dari Qutbuddin An-Naisaburi ya, guru Salahuddin Al-Ayyubi, kemudian juga murid dari Hafiz As-Silafi. Bisa disebutkan Salahuddin adalah masuk dari jaringan santrinya Imam Al-Ghazali. Nah, ini dimulai dari ini ya, dari Marwan bin Ali At-Tonzi yang jadi wazirnya Imaduddin, ayahnya Nuruddin Zangki, kemudian ada Ibnu Asakir jadi penasihatnya Nuruddin dan juga Salahuddin yang menulis buku Tarikh Dimashq 80 jilid ya. Nah, ini pun ada ceritanya itu. Jadi Ibnu Asakir dekat dengan Nuruddin Zangki itu bukan karena mengajukan proposal atau ini saya sedang menulis buku nih, tolong dibantu. Enggak. Ibnu Asakir, beliau seorang ulama hadis di zaman itu, nulis aja di rumah, nulis nulis hadis, kemudian merangkum tentang sejarah Damaskus tanpa ada yang tahu. Tapi kemudian Imam Ibnu Asakir sempat sempat drop, kemudian sempat pesimis untuk bisa melanjutkannya. Tapi kemudian ini bukan Imam Ibnu Asakir yang koar-koar ya, tapi ada yang melihat kemudian barulah disampaikan kepada Nuruddin dan kemudian diajaklah Ibnu Asakir menjadi penasihat beliau dan dibiayai untuk menyelesaikan Tarikh Damaskus yang berjumlah 80 jilid. Kalau naskah aslinya atau manuskripnya sekitar 20-an jilid, tapi kemudian ditahqiq jadi sekitar 80 jilid. Ini juga Ibnu Asakir ini jadi reminder juga buat kita bahwa di masa terjadinya perang salib, kemudian sedang perang, kemudian terjadi pertempuran, ilmu tetap tidak ditinggalkan gitu, tetap belajar gitu, tetap menulis buku, tetap bahkan itulah jadi roda penggerak ya bagi pasukan Nuruddin Zangki dan juga pasukannya Salahuddin Al-Ayyubi yang selalu membaca hadis di setiap perjalanan menuju tempat jihad. Karena juga Hafiz As-Silafi ini guru hadisnya Salahuddin Al-Ayyubi. Ini kemudian ini kalau diceritakan satu-satu akan panjang sekali nih. Ibnu Asakir butuh satu ini sendiri, kemudian Hafiz As-Silafi, nah juga Al-Khubusani ini ulama yang dari penampilan tidak menarik, dari penampilan terlihat bajunya bukan baju-baju yang branded ya kalau bahasa saya sekarangnya, baju bekas barangkali. Tapi beliau datang ke Mesir, ini salah satu penasihatnya Salahuddin Al-Ayyubi yang membantu beliau untuk mengusir Syiah, membersihkan Syiah di Mesir. Yang salah satu ulama yang berani mukul Salahuddin itu karena ngeyel dibilangin. Jadi Salahuddin ini Najmul Al-Qubus ini datang ke Mesir dengan tujuan, saya datang ke Mesir ingin menggulingkan pemerintah Syiah. Ini seorang ulama ya, bukan panglima perang, bukan pemimpin perang, bukan penguasa wilayah, tapi ini seorang ulama yang jujur kepada Allah Subhanahu wa taala dan mengerti qadhiyah, mengerti apa yang ada di depannya, dengan lantang bilang saya ke sini ke Mesir ingin menggulingkan pemerintahan Syiah. Orang-orang di sekitarnya mencemooh beliau, mengejek gitu. Kali Anda siapa gitu? Anda tidak punya pasukan, tidak punya yang bantu. Tapi kemudian oleh Allah Subhanahu karena jujur kalimat beliau, Allah jadikan kenyataan itu. Ini kalimatnya ulama singkat, padat tapi berbobot gitu. Saya ingin menggulingkan pemerintah Mesir, tapi kemudian bahkan itu bukan doa gitu, itu adalah kalimat yang beliau lontarkan, beliau ucapkan, tapi kemudian Allah Subhanahu wa taala mengutus Salahuddin yang menjadi jawaban lagi-lagi ulama ini ya. Kalau tadi Imam Ghazali adalah jawaban dari doanya dari doa ayah ikhlas, yaitu adalah ayahnya Imam Ghazali. Pembebasan Mesir itu adalah jawaban dari perkataannya Imam Najmuddin Al-Khubusyani. Ini terkenal sekali di Mesir ya beliau, meskipun banyak yang tidak menceritakan beliau ya. Al-Khubusyani. Kemudian juga ada Qutbuddin An-Naisaburi.
Ini guru hadis Salahuddin, maaf, guru akidah. Nah, beliau punya buku namanya, kalau sekarang bisa dicari Al-Aqidah As-Sholahiyah. Itu adalah buku akidah yang ditulis oleh Imam Qutbuddin An-Naisaburi kepada Salahuddin Al-Ayyubi. Kemudian nanti ada Ibnu Shaddad, ini penasihat militernya Salahuddin Al-Ayyubi, juga bagian dari jaringan santri Imam Ghazali ini. Dan inilah orang-orang yang berperan penting di garis depan pembahasan Baitul Maqdis bersama para pemimpinnya, bersama Imaduddin Zangki, bersama Nuruddin Zangki, dan juga bersama Salahuddin Al-Ayyubi. Nah, sekarang masuk era perlawanan Nuruddin Zangki. Nah, ini ya garis timeline-nya. Beliau lahir di tahun 511 Hijriah, nanti wafat di 569. Ini usia 30 tahun beliau sudah diangkat sebagai sultan yang menggantikan ayahnya, kemudian menyatukan Syam. Mas Novi, ini bener ya kalimatnya United Syam ya? Tadi kemarin saya belum sempat mengedit ini. Bener ya kalimat dari bahasa Inggrisnya ya? Menyatukan Syam ya? Mudah-mudahan tetap bener dari sisi bahasanya. Usia 38 tahun berhasil membebaskan Damaskus, jantungnya Syam. Kemudian juga usia 53 tahun jadi jenderal militernya, menjadi Perdana Menteri Mesir. Wafat di usia 58 tahun. Kalau disimpulkan, selain Nuruddin Zangki adalah menggerakkan era perlawanan ya, kan selama ini kita membaginya menyatukan Mesir dan Syam. Nah, kalau disimpulkan, Nuruddin ini adalah yang membebaskan Syam, tapi bukan yang menyatukan. Yang menyatukan adalah Salahuddin Ayyubi. Jadi tugasnya Nuruddin Zangki sebelum saat beliau wafat adalah Syam dan juga Mesir bersih dari eh, atau dibebaskan gitu ya. Tapi secara militer, kemudian pemimpin-pemimpinnya ternyata masih ada yang belum, mungkin belum ikhlas ya untuk menjadi bagian dari proses pembebasan Baitul Maqdis. Nah, itu nanti disatukan oleh Salahuddin Al-Ayyubi, menyatukan Mesir dan juga Syam. Nah, peran dari Nuruddin Zangki adalah membebaskan wilayah di Syam, kemudian membebaskan Mesir, tapi secara kepemimpinan, secara militer itu belum bersatu, di masanya Nuruddin Zangki, tahapnya adalah selesai di bagian pembebasan wilayah-wilayah, karena di zaman ketika Salahuddin memimpin itu tinggal tidak banyak ya wilayah-wilayah bangsa Frank yang berada di sekitar Baitul Maqdis. Jadi tidak seberapa, tapi di zaman Salahuddin Al-Ayyubi baru kemudian dihabiskan semua. Nah, ini singkatnya ya. Ini peta wilayahnya Nuruddin Zangki ini ya. Ini tapi nggak lengkap ya, ini sampai tahun 644 aja ya. Sebenarnya kan sampai 666. Berarti wilayahnya sampai dari Mosul, kemudian Aleppo, sampai Kairo wilayahnya itu. Jadi di masa beliau udah selesai itu sebenarnya pembahasan itu. Nah, ini salah nih. Ini yang daftar wilayah pembahasannya Nuruddin Zangki, ada Aleppo, Aruha, Damaskus, Shaizar, Ba'labak, Huron atau Haron, Benteng Jabar, Mesir, dan juga Mosul. Ini Salahuddin Al-Ayyubi, beliau lahir di Benteng Tikrit 532 Hijriah. Nah, ini jadi wazir juga usia 33 tahun, dan jadi Sultan Mesir usia 35 tahun. Nah, menjadi pembahas Baitul Maqdis di usia 51 tahun dan wafat di tahun 58 tahun, di usia 58 tahun. Nah, ini ulama Abu Syama Al-Maqdisi, seorang ulama sejarawan di masanya Nuruddin Zangki dan juga Salahuddin Al-Ayyubi. Beliau menulis buku, judulnya sangat bagus banget, Ar-Raudhatain fi Akhbari Daulatain. Beliau mencoba menuliskan kemiripan antara Nuruddin Zangki dan juga Salahuddin Al-Ayyubi. Lahirnya, usianya sama karena Nuruddin Zangki juga wafat di usia 58 tahun. Kemudian juga tahunnya juga mirip ya. Nuruddin Zangki 569, kalau Salahuddin Al-Ayyubi 589. Ini beliau mencoba menuliskan, mengkombinasi ya. Berarti ini kalau bahasa sekarang berarti duet itu antara bangsa, Nuruddin Zangki kan dari bangsa Turki,
sementara Salahuddin adalah dari bangsa Kurdi. Ini duo pembebas Baitul Maqdis, sama seperti Abu Bakar dan juga Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, duo pembebas Baitul Maqdis yang nanti kita bisa ngelihat nih sekarang sudah ada belum yang eh Nurin Zangkinya dan juga Salahuddinnya. Kalau ngelihat sejarahnya ya, sejarah pembahasan Baitul Maqdisnya di template-nya ya, di zaman Rasulullah SAW seperti itu, ada Rasulullah SAW yang mengajarkan keilmuan tentang Baitul Maqdis, kemudian juga Abu Bakar dan juga Umar di masa Salahuddin Al-Ayyubi, ada Imam Ghazali dulu, kemudian murid-muridnya kan sahabat-sahabat Rasulullah SAW adalah sama seperti jaringan murid dari jaringan murid Imam Al-Ghazali gitu. Ini sekarang bisa kan kita bisa membaca itu sudah ada belum? Ternyata kan belum. Nah, ini perang Al-Baben. Nah, ini salah satu, ini perang pertama Salahuddin Al-Ayyubi melawan pasukan salib. Nanti mungkin bisa dipertajam nanti di sesi diskusi ya. Nah inilah perang Baben itu letaknya adalah di sebelah timurnya dari Giza, jadi dekat dengan piramid. Ini perang pertama Salahuddin melawan pasukan salib. Nah, inilah strategi yang digunakan oleh Salahuddin di perang Baben dan kemudian diterapkan di semua perang Salahuddin. Apa strategi perangnya? Strategi perangnya adalah waktu itu Salahuddin bersama pamannya Asaduddin Syirkuh di salah satu ekspedisi ke Mesir harus menghadapi pasukan Frank, pasukan salib. Karena waktu itu komandan tertingginya atau panglimanya adalah Asaduddin Syirkuh, secara manusiawi, secara logika pasti pasukan salib akan menyerang langsung pasukan yang dipimpin oleh panglimanya. Nah, waktu itu Salahuddin memimpin pasukan sayap kanan. Nah, anggaplah ini ya, pasukan sayap kanan, kemudian sementara Asaduddin Syirkuh di pasukan tengah gitu di sentral. Nah, Salahuddin Ayyubi menyarankan kepada Asaduddin Syirkuh agar bertukar posisi gitu. Jadi Salahuddin nyamar jadi Asaduddin Syirkuh, berkumpul di area ini, kemudian Asaduddin Syirkuh mengambil pasukan Salahuddin, ngumpet di sini nih, ngumpet di sini. Nah, pasukan salib melihat jumlah pasukannya tidak seberapa, kemudian ada Asaduddin Syirkuh, langsunglah dihajar gitu, dikejar. Nah, strateginya adalah Salahuddin lari ke sini nih, lari ke sini, sengaja bikin pasukan salibnya ini kecapean karena di padang pasir, kemudian juga bukan medan mereka gitu. Nah, ketika kecapean inilah dihantam oleh Asaduddin Syirkuh dari arah sini, kemudian juga Salahuddin dari belakang. Inilah strategi yang dilakukan oleh Salahuddin di hampir semua perang Salahuddin selalu ada jebakan seperti ini. Salahuddin mengirim pasukan kavaleri mungkin jumlahnya ya 20 atau di bawah 100 lah ke pasukan musuh, maju dengan pasukan kavaleri, kemudian musuh ngelihat, ngejar dengan pasukan yang banyak. Nah, begitu itu udah sampai ke tengah, datanglah pasukan yang lebih gede, dijebak. Itu banyak sekali Salahuddin Al-Ayyubi menerapkan sistem atau strategi militer yang seperti itu, strategi jebakan gitu. Selalu ada yang maju, kemudian mundur, jebak, dan kemudian diserang secara bersamaan gitu. Itu selalu dilakukan oleh Salahuddin di banyak pertempuran melawan pasukan salib. Ini perang Hittin ya, perang Hittin, perang penting juga di proses pembebasan Baitul Maqdis. Ini strateginya juga sama, mirip. Salahuddin Al-Ayyubi datang ke daerah sini ya, daerah Hittin, kemudian memaksa pasukan salib untuk datang ke tempat yang sudah disiapkan oleh Salahuddin dekat Danau Tiberias ya, di sini ya, Danau Tiberias. Nah, ini juga di strateginya Salahuddin Al-Ayyubi ngumpulin pasukan salibnya, ditarik dari sini ya, nih di sini ada benteng Tiberias. Salahuddin sengaja menyerang benteng itu supaya pasukan salibnya mau datang ke medan tempur yang sudah disiapkan oleh Salahuddin. Di sini ya, dekat sungai, dan kemudian juga dihajar. Jadi Salahuddin strateginya tidak langsung konfront gitu ya. Pasukan salib Salahuddin hajar, itu enggak. Salahuddin karena jumlah pasukannya tidak seberapa dibanding pasukan salib, memilih dibuat capek dulu gitu. Sama kayak tadi ya di padang pasir ini. Kalau ini juga sama, di perang Hittin juga dibuat capek dulu. Karena mereka kan pasukannya lengkap ya, karena bedanya dengan pasukan ini, izin sebentar ya Mas Nofri, udah 45 menit, mungkin sekitar 5 menitan lagi untuk ke perang Akka ini, perang Hittin, maaf. Nah, kalau ini juga sama karena pasukan salib kan berbeda dengan pasukan Islam yang
tidak rempong gitu, karena mereka kan cari syahid gitu, jadi tidak perlu banyak atribut gitu. Kalau sementara pasukan salib mereka ingin pulang, kemudian takut mati, ya besinya lebih banyak gitu yang dibawa. Nah, itulah yang membuat yang dimanfaatkan oleh Salahuddin Al-Ayyubi. Ditariklah kemudian ke Hittin. Saat di medan tempur posisinya udah kehausan, kelelahan, jadi Salahuddin tinggal menghantam mereka sih satu kali pukulan gitu. Itu terjadi di tahun 583 Hijriah atau tahun ini ya Jin ya, 583 Hijriah atau 1183. Dan dalam waktu 3 bulan saja dari perang Hittin ini, Salahuddin berhasil menyapu bersih area pesisir Laut Syam atau Laut Mediterania dari Beirut sampai sini, bahkan dari Tripoli ya, Beirut, kemudian Akka, dan kota terakhir yang dibebaskan oleh Salahuddin Al-Ayyubi sebelum bergerak menuju pembebasan Baitul Maqdis adalah di sini, di Gaza, di Asqalan, di sini nih. Ini adalah kota terakhir yang dibebaskan oleh Salahuddin sebelum beliau bersama pasukannya bergerak ke kota Baitul Maqdis. Berarti di tahun yang sama, di tahun 583, di bulan Rojab ya, bulan Rojab, beliau bersama pasukannya bergerak. Jadi habis dari perang Hittin, selama 3 bulan penuh membersihkan seluruh kawasan pesisir Laut Syam. Nah, ada berbeda pendapat ya antara sejarawan. Ada yang bilang seluruhnya dibersihkan, tapi ada yang bilang juga ada satu wilayah di saya agak lupa pastikan apakah di sini ataukah di sini. Kalau tidak salah di sini ya, antara Beirut dan Akka ini ada satu wilayah namanya Suar, atau kalau bahasa Latinnya Tyre gitu ya. Di sini ada satu wilayah pasukan salib yang masih sisa, tinggal satu itu. Jadi tinggal ketika Saladin bergerak ke Baitul Maqdis, tinggal satu wilayah itu aja tuh, Suar. Dan kalau kita apa refleksikan tarik ke sekarang, kondisi Gaza itu mirip dengan kondisi pasukan salib di masa itu. Jadi posisinya Gaza itu sekarang bukan bukan eh, bukan di masa Salahuddin, tapi justru kondisinya sama seperti pasukan salib pada masa itu. Ini yang menjadi menarik. Ini kan satu-satunya wilayah yang ada di garis depan pertahanan kita, membela kehormatan kita untuk terus menyalakan api jihad membebaskan Baitul Maqdis di Gaza, dan itu tinggal satu-satunya kan, sama seperti dulu waktu Salahuddin bebasin Baitul Maqdis itu, wilayah musuh tinggal satu di daerah pesisir ini, di daerah Suwar atau Tyre gitu. Tapi kemudian eh, setelah dibebaskan datanglah pasukan ya dari salib dari Eropa, ngirim pasukan lewat Tyre itu. Nah, ini mudah-mudahan ini umat Islam tergerak gitu untuk menggerakkan pasukannya untuk segera membebaskan untuk ikut dalam proses pembebasan Baitul Maqdis. Nah, inilah wilayah yang dibebaskan oleh Salahuddin Al-Ayyubi. Nah, ini singkat ya timeline dari 450 Hijriah di masa lemahnya umat Islam, kemudian 41 tahun setelahnya Baitul Maqdis dijajah di tahun 491 Hijriah, kemudian Nuruddin Zangki melakukan pembebasan, dan juga Salahuddin Al-Ayyubi menutup proses pembebasan Baitul Maqdis dengan membebaskan Baitul Maqdis. Demikian kurang lebihnya, mohon maaf, nanti bisa dilanjut di sesi tanya jawab supaya lebih tajam, karena ada beberapa kisah yang penting belum disampaikan. Nanti mungkin di sesi tanya jawab bisa disampaikan, karena di setiap periodenya penting untuk dipelajari gitu. Kurang lebihnya mohon maaf, saya kembalikan kepada Mas Nofri. Silakan Mas Nofri. Ini mohon maaf nih lebih 5 menitan ya. Silakan Mas Nofri kalau dipandu untuk sesi tanya jawabnya. Baik, baik. Singkat aja tuh. Ya. Ya, terima kasih Mas Ya, Faris sama-sama atas Mas Nofri. materinya. Ya, baik Bapak Ibu, Alhamdulillah materi itu cukup menarik ya. Ternyata ada pola yang hampir sama ya ketika eh, dari pertama di eranya pembebasan pertama ya di era Rasulullah, kemudian Abu Bakar dan Umar. Baik, sebelum kita masuk ke tanya jawab, izin dulu Mas Faris, Ya, mungkin Mas Faris kalau mau mau minum dan sebagainya dipersilakan dulu, boleh ya. istirahat dulu sebentar. Baik ya, seperti saya infokan tadi sebelum sebelum materi, alhamdulillah
Kibar sudah memiliki ketua Kibar yang baru untuk periode 2023-2024, yaitu Mas Kamiluddin dari Glasgow. Mungkin saya persilakan kepada Mas Kamil untuk menyapa sepatah dua kata kali ya untuk sahabat Kibar semuanya. Silakan Mas Kamil. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullah Salam. khairan buat Nofri yang sudah mewadahi kita semua pada siang hari ini. Jazakumullah khairan buat Ustadz Faris dan tim yang sudah berkenan untuk mengisi di Kibar. Rekan-rekan semua, singkat saja, perkenalkan saya Muhammad Kamiluddin. Ketua Kibarnya tetap Mas Nofri, jadi saya melanjutkan saja. Jadi saya Kamiluddin, saya tinggalnya di Glasgow, di utara berarti ya, di utara. Mudah-mudahan Kibar ke depan makin berkibar untuk memberikan manfaat seluas-luasnya kepada kita semua, kepada pengurusnya, kemudian kepada anggotanya. Dan kami berharap karena ini masih minggu pertama transisi, harapannya teman-teman nanti bisa ikutan untuk bergabung menjadi pengurus Kibar. Memang belum diumumkan, belum ada rilis pendaftarannya, tapi insya Allah dalam waktu dekat. Dan sekali lagi, makasih Mas Nofri. Saya hanya penerusnya, ketua Kibarnya tetap Mas Nofri nih. Mohon dukungannya teman-teman semua. Ini luar biasa acaranya 120 orang yang hadir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, alhamdulillah. Terima kasih Mas Kamil. Ya, semoga dilancarkan dengan amanahnya ke depan. Baik, Bapak Ibu yang dirahmati Allah, salah biar nggak terlalu panjang ya waktu itu pada hari ini. Silakan jika ada yang ingin menyampaikan pertanyaan atau ada hal yang kurang jelas, bisa disampaikan langsung sebelum saya membacakan yang lewat chat. Ada? Belum ada? Oke, belum ada ya. Izin Oke. Tat. Ya. Baik, Mas Faris, di sini ada pertanyaan, Mas Faris. Maaf, punten. Oh, ada Mas Hanif ya. Ya, Sebentar. hanya Tat. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Tat. Waalaikumsalam Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin boleh video on cam Mas videonya dan perkenalkan diri. Oh iya, maaf. Saya perkenalan dengan Galih, Mas. Tat. Ya, langsung aja, Tat. Pertanyaannya. Ya, terima kasih Ustadz Faris atas penjelasannya. Ternyata peran ulama Imam Ghazali begitu besar ya dalam kontribusi untuk pembebasan Baitul Maqdis. Nah, ini yang agak ini dulu pernah dengar kajian gitulah. Itu kok malah maaf istilahnya menjelek-jelekan Imam Ghazali gitu, bahwa di kitabnya Ihya Ulumuddin tuh banyak hadis doifnya. Kok di kajian yang menurut saya katanya Ustadz Sunnah itu kok malah bilangnya gitu tadi ya, Imam Ghazali kayak melemahkan gitu Tat. Nah itu gimana tuh? Sekian Tat. Maaf sebelumnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin langsung aja Mas Faris. Ya, terkait apa tadi yang mengecilkan ya peran Imam Ghazali, kemudian juga mengkritik karangan-karangan beliau. Kalau dari sisi keilmuan sih wajar aja ya, karya ulama kemudian dikritik dan kemudian dikoreksi. Kalau di ranah keilmuan itu kan sah-sah saja ya, tapi kalau sampai menjelek-jelekan kemudian memandang sebelah mata Imam Ghazali ya dari sisi, dan kalau di kenapa kemudian Imam Ghazali apa ya? Bentar. Oke. Kalau yang ilmiahnya sudah dijawab ya oleh murid oleh ulama-ulama yang mensyarah tentang Ihya Ulumuddin itu sudah dijawab
Tapi yang membedakan barangkali ini ya, Imam Ghazali dari sisi keilmuan beliau kan saya hafal tuh, mengerti kenapa dikritik dari sisi hadis, kemudian ada banyak hadis doif dan segala macam, dan itu sudah dijawab lengkap. Tapi perlu dibedakan antara orang belajar itu ada dua, ada yang riwayat, ada yang diroyat. Yang riwayat itu berarti ya dia mempelajari riwayatnya saja. Kalau riwayat adalah eh, mempelajari, kalau yang riwayat kan berarti menjaga sanad hadisnya dari siapa, dari siapa, dari siapa dijaga. Sementara di riwayat adalah ilmu memahami hadis gitu. Jadi ini tuh mungkin hanya perbedaan pendapat saja gitu, karena misalkan Imam Ghazali masih menggunakan hadis doif, dan itu di zaman itu bahkan sekarang pun ulama ini kok kalau kita fair-fairan ya ada yang masih menggunakan, karena tinggal dicek aja untuk menguatkan bagian mana gitu. Kemudian eh, tidak serta-merta kita pukul rata kemudian hadis ini doif dan kita tidak gunakan sama sekali. Ini walau alam ya, ada yang menjadikan Imam Ghazali kemudian. Tapi kalau dari lihat faktanya, kita bantu dengan fakta aja tadi ya. Murid-muridnya berperan langsung di jihad langsung. Dan sekarang pun kita bisa melihat ya, ulama yang mengerti lapangan, kemudian bisa memahami, bisa mungkin dari sisi dalam tanda kutip ya, keilmuan tidak sementereng ulama-ulama yang lain. Apa mungkin hafalan hadisnya nggak juta atau nggak ribuan atau nggak, mungkin bukan sampai level apa ya alamah lah kah, atau profesor kah, tapi di perang Gaza ini kan kita bisa lihat juga, dan itu juga terjadi di zaman Imam Ghazali, mana yang pro dengan pembebasan Baitul Maqdis dan mana justru yang melemahkan pembebasan Baitul Maqdis. Ini kan bisa kita lihat tuh dari sisi situnya. Wallahu taala alam bisawab. Nanti kalau itu kurang lebih Mas Gali, hati-hati juga tuh ngomong tentang Imam Ghazali karena banyak yang berbeda pendapat kan. Ya, silakan. Mas Hanif tuh mau bertanya, Ya, silakan. silakan Mas Hanif dari Malang ya. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Ngapain ikut? Sehat Alhamdulillah ya? Ustaz bisa ketemu lagi di sini ya. Semoga nanti bisa ketemu lagi di darat. Ada satu pertanyaan saya terkait masalah Imam Ghazali tadi. Tadi di timeline-nya antum Imam Ghazali meninggalkan Madrasah Nizamiyah. Ya. Ya. Nah, yang saya tanyakan, apakah Madrasah Nizamiyah ini punya pengaruh yang besar dalam proses pembebasan Masjidil Aqsa dan Baitul Maqdis? Seperti itu aja yang ingin saya tanyakan. Dan terima kasih tadi disampaikan di slide terkait jaringan santri Imam Ghazali. Nah, ini saya merangkum dari dulu nggak selesai-selesai, dan alhamdulillah antum merangkumkan tadi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya ini ya. Pertama kita juga belajar di tadi jaringan santri Imam Ghazali, belajar bahwa proses pembahasan Baitul Maqdis bukan kerja satu dua orang atau satu dua negara, kalau bahasa sekarang satu dua ormas atau satu dua kelompok, tetapi kerja kolektif. Ya, jadi di masanya Imam Ghazali adalah perannya adalah beliau lahir sebagai, kan sebagai pendidik kita ini ya mengenali apa ya slogan atau apa inti dari proses pendidikan itu ada pada gurunya kan. Kemudian yang dilakukan oleh Madrasah Nizamiyah adalah membangun sistem madrasahnya diinisiasi oleh Nizamul Mulk, salah satu wazir atau perdana menteri di pemerintahan Bani Saljuk. Beliau yang menginisiasi mendirikan sekolah-sekolah, madrasah-madrasah. Ini ada buku sendiri khusus dan ini butuh penelitian yang lebih lanjut ya. Soal kurikulumnya bagaimana, soal pembiayaan dan lain sebagainya. Tapi yang menginisiasi dan jadi Madrasah Nizamiyah ini berarti kurang lebih kalau bisa kita ini kan ya sekolahnya lah, sekolahnya atau madrasahnya. Sementara Imam Ghazali adalah eh, barangkali jawaban dari doa pendiri Madrasah Nizamiyah ini melahirkan ulama yang kompeten di bidangnya, kemudian juga yang mukhlis gitu ya. Karena tadi ya setelah dicek lagi ternyata Imam Ghazali mengajar kemudian sampai meninggalkan jabatannya karena untuk menjaga keikhlasannya itu. Nah, kalau Madrasah Nizamiyah sendiri
Ini madrasah yang diinisiasi tadi ya oleh Nizamul Mulk, wazirnya Daulah Saljuk gitu, Mas Hanif kurang lebih. Nanti kalau mau nanti lebih detail nanti Japri ya. Siap. Nanti kita teliti bareng. Ini Mas Hanif ini adalah kepala sekolah SMP Putri Ar-Rahmah Malang ya. Lagi Wah, nyusun kurikulum untuk santri putri di Ar-Rahmah Malang, mungkin bisa berbagi itu dengan kibarnya. Ditagih ya lah. insya Allah. Nanti Jangan mohon buat reviewnya sendiri Ustaz aja. Faris. Baik, Mas baik. Ya. Nofri itu di kontak beliau tuh, Mas Hanif. Masya Allah. Ini ada lagi. Ya, terima kasih Mas Hanif. Ya, mungkin ini pertanyaan terakhir ya, karena keterbatasan waktu kita. Oke, Ini ada di siap. kolom chat Mas Faris. Ada 2 pertanyaan sekaligus saya sampaikan. Pertama dari Muhammad Falakul ya, Insan Muhammad Falakul. Apa strategi dan peran yang kira-kira bisa dilakukan diaspora di UK dalam menyongsong pembebasan Baitul Maqdis? Kemudian pertanyaan berikutnya dari Zahra. Dari penjelasan sejarah pekan lalu dan saat ini, pembebasan Baitul Maqdis itu selalu dari luar. Apakah dalam pembebasan-pembebasan selanjutnya pun juga demikian? Silakan Mas Faris. Ya, siap. Eh, yang pertama dulu ya tentang apa yang bisa dilakukan teman-teman di diaspora di UK. Oh, ini mungkin belum disampaikan ya bahwa yang menginisiasi apa ilmu eh, Baitul Maqdis itu mulainya dari UK itu, dari oleh Profesor Abdul Fattah Al-Awaisi yang mungkin kemarin sempat disinggung ya oleh Kak Ahmad. Ada Profesor Abdul Fattah Al-Awaisi, beliau mendirikan namanya ISRA ya, Islamic Jerusalem Research Academy itu di UK gitu. Nanti mungkin bisa di searching gitu ya markasnya di mana, dan mungkin bisa didatengin dan bisa konsultasi, barangkali juga bisa berbagi ilmu apa yang bisa dilakukan di, karena mereka lebih dulu ya untuk dari sisi keilmuan eh, di bidang ilmu Baitul Maqdis lebih dulu, dan ada di UK itu, di Britania. Itu bisa dicek nanti di Islamic Research, jadi ISRA gitu misalnya, ISRA Islamic Jerusalem Research Academy. Beliau yang mempelopori ya, mengangkat perspektif Baitul Maqdis dari perspektif Islam. Kan selama ini kan perspektifnya selalu nasionalis ya, Palestina dan lain sebagainya, tapi belum banyak yang memberikan perspektif Islam, bagaimana cara pandang Islam tentang Baitul Maqdis. Nah, itu lahirnya di UK gitu. Dan Mas Novi pernah dengar nggak Isra? Belum ya? Belum pernah dengar. Nah, itu ada di UK. Mungkin salah satu yang bisa dikerjakan adalah mendatangi itu, dan kemudian juga sharing gitu ya, apa yang bisa dikerjakan di UK, karena butuh kan mentor, dan juga butuh untuk berbagi ilmunya. Itu wallahu taala alam bisawab, kurang lebihnya. Maaf. Kalau yang kedua, eh, apakah Terkait pembebasan ya, selanjutnya, apakah kemungkinan dari luar juga Mas Faris? apakah kalau dari ngelihat apa yang dilakukan oleh Umar bin Khattab, kemudian Salahuddin Ayyubi, kalau ngelihat timelinenya ya harus dari luar, harus bukan hanya kerja. Kalau kita bandingkan, sebenarnya sekarang belum ada yang, atau negara yang se-capable negara yang dipimpin oleh Nuruddin Zaki ataupun yang dipimpin oleh Salahuddin Ayyubi. Tapi kalau ngelihat dari Nuruddin Zaki kemudian juga Salahuddin Ayyubi, mereka juga ini kok bukan, dalam tanda kutip, eh, masih ngikut nama dari Khalifah Abbasiyah gitu. Jadi dari sisi sejarah, kalau kita ngelihat sekarang, belum gitu, belum ada. Iya bener Mas Nurul, bener yang itu, bisa dicek. Dan kalau nggak salah ada kelas-kelas juga tuh tentang Baitul Maqdis yang diadakan online tuh. Mungkin bisa diikuti. Nah, kalau pertanyaan apakah pembebasan Baitul Maqdis selanjutnya juga demikian, wallahu taala alam bisawab ya. Tapi kalau dari lihat, karena ini kan eh, kita hanya bisa menebak-nebak ya. Kan ini sejarah kan luas ya. Kita tadi baru baru bicara sejarah di masa Nabi SAW, kemudian pembebasan di zamannya Salahuddin Ayyubi. Dan hari ini kan yang juga jadi perhatian adalah
dekade dekade ke-8-nya Zionis. Itu kan berarti sejarah Bani Israel atau sejarah Zionis saat memimpin negara bertahan berapa lama. Itu kan juga perlu jadi pertimbangan tuh, apakah kalau 2028 kalau 80 tahun berarti seperti yang dikabarkan oleh Syekh Ahmad Yasin 2027 kan. Nah, gimana tuh, apakah dari luar ataukah kalau melihat sekarang Baitul Maqdis itu diberikan kepada Zionis, apakah mungkin ke depan eh, para pejuang pembebasan Palestina atau Baitul Maqdis ini menang dan dilakukan hal yang sama, maksudnya adalah menjadi ininya ya, apa istilahnya, sama seperti buffer state-nya sekarang Zionis, cuma yang jadinya yang memimpin adalah umat Islam. Tapi kan kita nggak tahu skenario seperti apa ke depan. Tapi kalau bicaranya adalah itu tadi adalah konteksnya pembebasan Palestina sebagai sebuah negara, sebagai sebuah negara merdeka. Tapi kalau konteksnya adalah ingin membebaskan, kembali ke poin pertama tadi ya, Masjidil Aqsa, mau tidak mau adalah kita harus mengikuti apa yang dulu dikerjakan oleh Rasulullah SAW, kemudian dilanjutkan oleh Abu Bakar dan juga Umar, kemudian juga Saladin Al-Ayyubi dan juga Nuruddin Zangki. Mau tidak mau kita harus melakukan hal yang sama. Dari mana itu prosesnya? Dari kesadaran kolektif umat Islam ini ya, karena sekarang pun masih banyak kan yang pro penjajahan Zionis. Nah itu juga bisa jadi tanda itu kita kesiapan kita sebagai ummah eh, untuk proses pembebasan Baitul Maqdis. Wallahu taala alam bisawab. Mas Nofri, kurang lebih gitu ya. Ya, terima Ikutin kasih sejarahnya Mas. Sallallahu Salam ya, akan seperti itu, selalu melibatkan umat seluruhnya gitu. Bukan hanya Al-Qassam atau bukan hanya Hamas atau bukan hanya pejuang-pejuang pembebasan Palestina yang ada di garis depan sekarang. Karena kalau kita ngelihat membaca pernyataan-pernyataannya, belum sepenuhnya mewakili apa yang dulu dikatakan atau diucapkan oleh Nur Zangki, oleh Salahuddin Al-Ayyubi, oleh Abu Bakar, oleh Umar gitu ya. Jadi ketika pembahasan Baitul Maqdis di zaman Umar bin Khattab datang sebagai ini, mengutip perkataannya Babe ya, mewakili sebagai alternatif negara gitu. Bukan hanya dibebaskan, tapi bukan bukan hanya membebaskan Baitul Maqdis habis itu selesai, enggak, tapi Umar bin Khattab membebasin Baitul Maqdis datang dengan alternatif peradaban baru. Jadi bukan hanya negara yang dibebaskan, tapi seluruh sistem dan juga pemerintahan dan lain sebagainya itu dibebaskan, dan Umar bin Khattab datang dengan eh, alternatif peradaban baru yang memimpin dunia pada saat itu. Nah, itu bisa jadi tolak ukurnya, apakah sudah ada yang siap dengan itu, apakah kita siap seperti Umar waktu bebasin Baitul Maqdis, seluruh sistem dunia dirubah dan mendatangkan alternatif baru. Nah, itu jadi refleksi buat kita juga, apakah kita sudah siap dan apakah sudah ada yang siap. Kalau sekarang kita lihat kan yang terdepan sebagai negara ada Turki, ada juga Qatar ya, yang di garis depan dari dalam tanda kutip sebagai negara gitu ya. Bukan hanya personal, tapi bukan hanya kelompok, tapi sebagai negara ya Qatar dan juga Turki. Wallahu taala alam bisawab. Dan kita bisa membaca itu sejarahnya. Ya, Baik, Mas Nofri, silakan. terima kasih Mas Faris atas Ya, jawaban dan penjelasannya. Ya, Alhamdulillah ya, di materi kedua ini kita semakin apa ya, eh, mengetahui setidaknya bagaimana sejarah Baitul Maqdis sebelum-sebelumnya, mulai dari era di pertemuan pertama di era Rasulullah SAW, kemudian pada hari ini hingga di eranya Salahuddin Al-Ayyubi. Ya, harapannya eh, ya seperti yang saya informasikan atau sampaikan di pertemuan sebelumnya juga, bahwa kita sebagai seorang Muslim punya punya value yang lebih sebatas untuk mendukung saudara-saudara kita di Palestina. Jadi melalui dengan materi-materi ini harapannya pemahaman kita terhadap Palestina, Baitul Maqdis itu semakin dalam, dan ikatan kita terhadap mereka juga semakin erat, insya Allah. Nah, mungkin itu untuk materi kita pada hari ini, Bapak Ibu yang dirahmati Allah. Saya juga mengucapkan terima kasih kepada Mas Faris dan teman-teman dari Institut
Al-Aqsa sudah bersedia untuk sharing ke kami semua. Semoga itu bisa menjadi amal kebaikan dan amal pahala untuk teman-teman dari Institut Al-Aqsa. Dan saya juga mengucapkan terima kasih kepada Bapak, Ibu, dan rekan-rekan semua yang sudah bisa hadir pada hari ini. Dan insya Allah selain dari ilmu yang kita dapatkan ini, semoga kedepannya juga langkah kita untuk tetap mensupport dengan saudara-saudara kita di Palestina tetap lanjut, tapi mempunyai nilai dorongan yang jauh lebih besar dibandingkan teman-teman saudara-saudara kita yang lain, insya Allah. Baik, itu saja pada hari ini. Terima kasih atas kalian semuanya. Insya Allah kita akan ketemu kembali di pertemuan Kibar Series selanjutnya. Kita tutup dengan lafaz hamdalah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Dan doa penutup majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wabarakatuh. Terima kasih Mas Faris. Mas Nofri, Masya Allah. Ini posisi di Indo atau di Saya di Birmingham sekarang, Mas. di Birmingham, Masya Allah. Mm-mm. Lagi ada pertandingan apa sekarang? Gimana? Lagi ada pertandingan apa? Pertandingan apa ya hari ini ya? Nggak terlalu ngikutin kita sini. Oke, siap. Masya Allah. Ya, siap. Ya, semoga nanti di lain waktu bisa silaturahim ke sana, Mas. Insya Allah siap. Terima kasih, Oh Mas iya, Nofri. untuk Mas Nofri, amin, Ya. insya Allah. Mas Nofri Iya, kuliah di Birmingham ya?